Shalom, selamat pagi. Kita akan sama-sama kembali belajar mengenai satu hal terpenting yang Yesus sampaikan setelah kebangkitan dari kematian, yaitu tentang kerajaan Allah. Kita masuk pada bagian yang kedua. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid, dan hanya satu topik yang Yesus sampaikan, yaitu kerajaan Allah. Jadi tidak ada hal terpenting yang lain yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita selain tentang kerajaan Allah. Bukan sebuah agama, namun sebuah pemerintahan Allah di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Allah ingin menyatakan kerajaannya di dalam hidup kita. Nah, saudara, Tuhan tidak pernah merancang kekristenan sebagai sebuah agama. Fokus pembicaraan agama adalah bagaimana nanti kita mati bisa masuk sorga. Apapun nama agamanya, intinya adalah sama. Semua agama berbicara, mengajar bagaimana kita nanti mati bisa masuk sorga. Tetapi fokus pembicaraan kerajaan Allah adalah bagaimana kita bisa hidup di bumi seperti di sorga. Karena sorga adalah sebuah kerajaan. Indonesia pernah dijajah oleh sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Belanda. Sehingga Indonesia menjadi sama seperti di Belanda. Hukum, bahasa, budaya, semuanya Indonesia seperti di Belanda, karena Belanda adalah sebuah kerajaan. Itulah rencana Tuhan lewat hidup manusia. Tuhan menciptakan manusia agar manusia menjadi kepanjang tanganan pemerintahan Allah di sorga atas bumi ini. Nah, itulah yang hilang dalam hidup manusia. Bagaimana kita bisa hidup di bumi seperti di sorga. Jadi kekristenan yang sesungguhnya berbicara bukan tentang bagaimana nanti kita mati masuk sorga, tetapi bagaimana kita bisa hidup di bumi seperti di sorga. Nah, apa yang paling penting dan berharga yang hilang dalam hidup manusia? Kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kapan? Setelah kerajaan Allah kita cari. Setelah kerajaan Allah kita temukan dalam hidup kita. Jadi jawaban dari semua permasalahan hidup kita adalah kerajaan Allah. Ketika Allah memerintah atas hidup kita, ketika pemerintahan Allah nyata dalam hidup kita, maka segala fasilitas yang kita perlukan untuk kita bisa hidup di bumi seperti di surga, Tuhan sediakan. Manusia diciptakan untuk hidup dalam sebuah kerajaan, di bawah sebuah pemerintahan. Ingat baik-baik, kita tidak bisa hidup di luar pemerintahan. Kita tidak bisa hidup di luar sebuah negara. Anda tahu stateless people? Orang yang tidak punya kewarganegaraan adalah orang yang paling menderita hidupnya. Mereka tidak punya identitas diri, mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa sekolah, mereka tidak bisa kemana-mana. Karena mereka tidak ada di bawah sebuah pemerintahan. Tapi kabar baiknya adalah kerajaan Allah ingin memerintah dalam hidup kita. Pemerintahan yang terbaik dalam hidup manusia adalah pemerintahan Allah. Pemerintahan sorga atas hidup kita. Jadi dengan kata lain, Anda dan saya tidak dapat hidup tanpa pemerintahan. Di bawah pemerintahan siapa kita berada, menentukan nasib hidup kita. Karena itu saudara, nasib hidup Anda dan saya ditentukan oleh kewarganegaraan kita. Karena kewarganegaraan berbicara tentang perlindungan dan penyediaan dalam hidup kita. Berapa banyak orang ingin pindah kewarganegaraan? Berapa banyak orang mengungsi? Bahkan mereka melewati lautan untuk pindah ke satu negara yang lebih maju. Karena mereka tahu nasib hidup mereka ditentukan oleh kewarganegaraan di mana mereka berada. Karena kewarganegaraan kita menentukan perlindungan dan penyediaan atas hidup kita.
Karena itu saudara, kekristenan sesungguhnya bukan sebuah agama, namun sebuah kewarganegaraan dari sebuah pemerintahan, yaitu kerajaan sorga. Karena itu saudara, hal yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup ini adalah kewarganegaraan kita. Jangan pernah anggap sepele kewarganegaraan kita. Karena kewarganegaraan kita bicara tentang perlindungan atas hidup kita. Ada sebuah film yang bagus yang saya rekomendasi, judulnya adalah Eye in the Sky. Ketika saya melihat film ini, saya menyadari betapa pentingnya sebuah kewarganegaraan. Dalam film ini diceritakan ada dua drone yang diperlengkapi dengan roket. Dan drone ini mengamati dari jarak jauh aktivitas sekelompok pasukan teroris. Dan ternyata pada hari itu, drone ini dikendalikan oleh pasukan kerajaan Inggris. Dan mereka mendapati sekelompok teroris ini merencanakan serangan bom bunuh diri. Ternyata salah satu orang yang mereka rekrut adalah warga negara Amerika yang berkulit hitam. Dan ketika mereka hendak mengadakan penyerangan roket, karena mereka tahu satu dari dua pelakunya adalah warga negara Amerika, mereka tidak bisa melakukan penyerangan. Mereka harus minta izin terlebih dahulu kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk mereka melakukan penyerangan atas salah satu warganya. Dan ketika Menteri Luar Negeri ini menerima laporan bahwa ada salah satu warga negara Amerika Serikat yang terlibat dalam terorisme, dan Menteri ini berkata, kalau ada seorang warga negara Amerika terlibat dalam serangan teroris, maka dia bukan lagi warga negara. Dia kehilangan kewarganegaraannya. Apa yang terjadi? Saat itu segera perlindungan atas hidupnya hilang. Sehingga roket diluncurkan dan akhirnya teroris ini pun dilumpuhkan. Mereka terbunuh dalam serangan itu. Itulah arti kewarganegaraan, saudara. Apa yang melindungi hidup kita? Kewarganegaraan kita. Alkitab berkata, sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Perlindungan yang terbaik dalam hidup kita adalah perlindungan Tuhan. Kalau kita menjadi warga kerajaan sorga, ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Ada penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Kewarganegaraan kita melindungi kita. Kewarganegaraan kita menyelamatkan kita. Karena itu, jangan pernah anggap sepele kewarganegaraan kita. Anda dan saya bisa kehilangan kewarganegaraan kita. Bagaimana caranya? Ketika kita memberontak, ketika kita membelot. Karena itu, saudara, yang paling berharga, yang harus kita jaga dan pelihara dalam hidup kita adalah kewarganegaraan kita. Khususnya kewarganegaraan sorga kita. Karena nasib hidup Anda ditentukan oleh kewarganegaraan di mana Anda berada. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya berbicara tentang perlindungan dan penyediaan. Itulah yang diberikan oleh kewarganegaraan, saudara. Nah, itu bicara tentang fasilitas dan hak seorang warga negara. Almarhum papa mertua saya, Pendeta Roni Sujak, mengalami yang disebut penyediaan dari sebuah negara, saudara. Nah, ketika itu papa divonis kanker di Indonesia. Papa diobati di Indonesia. Semua pengobatan, semua operasi berjalan dengan baik dan lancar. Dan puji Tuhan, ada begitu banyak persembahan, ada begitu banyak bantuan yang masuk, sehingga papa bisa mengcover semua biaya pengobatan di Indonesia. Tapi setelah operasi selesai, papa harus di kemoterapi di Amerika, saudara. Karena Reki, salah satu anak papa, adalah warga negara Amerika. Dan Reki berkata, papa lebih baik papa dirawat di Amerika. Di Amerika ada fasilitas yang disebut full cover, yang dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat. Lalu singkat cerita, kami percaya akan informasi ini. Sandy, istri saya, bersama papa, mama, dan Reki segera berangkat ke Amerika. Dan setiba mereka di Amerika, papa mengajukan full cover dan ditolak, saudara. Simple, karena papa bukan warga negara Amerika. Papa statusnya hanya sebagai turis dan wisatawan. Lalu Reki mengurus hal itu, tapi tetap ditolak. Dan satu hari, saudara,
Papa harus dirawat di rumah sakit karena mengalami serangan. Papa masuk UGD. Dan selama 5 hari dirawat, tagihan membengkak menjadi kurang lebih 20.000 US dollar. Papa mama tidak punya uang untuk itu. Dan puji Tuhan rumah sakit memberikan keringanan. Tetapi papa berkata kepada dokter yang merawatnya, "Dokter, kami tidak punya cukup uang untuk kami bisa dirawat di sini. Kami memilih untuk kembali ke Indonesia." Dan dokter berkata, "Kamu jangan kembali ke Indonesia. Saya akan bantu kamu." Dan dokter ini segera membuat satu surat di secari kertas. Berikan ini kepada Departemen Sosial dan minta full cover. Bawa surat ini. Dan ketika Papa, Sandy, Reki, dan Mama ke bagian Departemen Sosial di Amerika dan memberikan surat dari dokter ini yang menyatakan tolong berikan fasilitas full cover untuk pengobatan Pendeta Roni Sujak. Apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka rapat, mereka berunding. Singkat cerita, mereka berkata kepada Papa dan Mama, "Selamat, Anda bisa mendapatkan full cover dari pemerintah Amerika. Semua pembiayaan rumah sakit akan ditanggung oleh pemerintah Amerika Serikat. Tapi ada satu syaratnya. Anda harus bersedia menjadi warga negara Amerika." Singkat cerita, Papa Mama berkata, "Kami bersedia." Mereka segera menandatangani surat, saudara. Dan hari itu, mereka mendapatkan fasilitas full cover. Semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah Amerika. Papa mendapatkan fasilitas rumah sakit yang terbaik. 3 bulan sebelum Papa dipanggil Tuhan, Papa dirawat di sebuah ruangan VIP khusus. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena usus dari Papa lumpuh, Papa harus makan satu hari itu 1 kantong cair TPN yang bernilai $2.500. Per hari Papa harus makan dari TPN 2 kantong. Jadi Papa makan satu hari 5.000 US dollar, belum termasuk obat, dokter, dan perawatan yang lainnya. Dan selama 3 bulan, Papa semua di full support, saudara. Itulah fasilitas dari sebuah pemerintahan negara yang maju. Sebuah negara yang peduli dengan rakyatnya. Karena itu, saudara, terlebih berharga fasilitas kerajaan sorga. Sorga bukanlah pemerintahan yang miskin. Sorga bukanlah pemerintahan yang korup. Sorga bukanlah pemerintahan yang lemah. Sorga adalah pemerintahan yang terbaik, terkuat, dan sangat peduli dengan warga kerajaan Allah. Karena itu, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadilah lebih dahulu warga kerajaan sorga. Temukan pemerintahan Allah dalam hidupmu. Anda harus dilahirkan kembali di dalam kerajaan sorga untuk Anda memperoleh fasilitas kerajaan sorga lewat pertobatan dan iman Anda kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus telah mati. Jadi kewarganegaraan Papa menyelamatkan Papa. Nah, sekarang bagaimana menjadi warga kerajaan Allah? Yang pertama, dipilih bukan memilih. Yohanes 15 ayat 16a. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu." Anda dan saya tidak bisa memilih kewarganegaraan. Anda dan saya harus dilahirkan dalam sebuah negara. Karena itulah kunci untuk memperoleh kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Anda harus dilahirkan kembali. Yohanes 6 ayat 65, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Jadi kewarganegaraan bukanlah hasil perbuatan kita. Itu adalah pemberian Allah lewat kelahiran baru kita. Ada anugerah, saudara. Ada anugerah. Karena itu, saudara, pastikan Anda menerima anugerah Allah yang terbesar, yaitu kewarganegaraan sorga kita. Nah, yang kedua, setelah Anda dipilih, Anda harus dilahirkan kembali. Yesus menjawab Yohanes 3 ayat 3-5, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga." Anda dan saya harus dilahirkan kembali. Agama tidak dapat menyelamatkan Anda. Agama tidak bisa memberikan Anda dan saya kewarganegaraan. Tetapi kelahiran baru kita,
Itulah yang memberikan kewarganegaraan sorga dalam hidup kita. Saya bukan sekedar orang Kristen. Saya adalah warga kerajaan sorga. Ada pemerintahan Allah atas hidup saya. Ada pasukan malaikat Allah di belakang saya. Saya aman, saya dalam perlindungan Tuhan. Dan saya menghormati Tuhan dalam hidup saya. Dengan menuruti peraturan dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita taati dan lakukan sebagai seorang warga kerajaan sorga. Anda harus menyadari bahwa ada warga kerajaan Allah yang melanggar hukum Allah, yang melanggar firman Allah. Sama seperti kalau Anda warga negara Indonesia, Anda melanggar hukum pemerintahan Indonesia, Anda kehilangan hak Anda dimasukkan ke dalam penjara, Anda kehilangan. Anda mengalami penderitaan, tapi kalau Anda taat, Anda menuruti hukum pemerintahan Indonesia, maka Anda aman dan sejahtera dalam perlindungan pemerintahan Indonesia. Karena itu yang disebut proses naturalisasi, perpindahan kewarganegaraan. Nah, setelah Anda dan saya menjadi warga kerajaan sorga, Anda harus hidup di dalam kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kebenaran dalam kerajaan Allah? Itu bicara tentang hukum, itu bicara tentang bahasa, itu bicara tentang perpuluhan, pajak, budaya, kultur dalam kerajaan sorga. Anda harus belajar hidup di bumi seperti di sorga. Itulah peranan Roh Kudus yang menuntun kita, yang memimpin kita untuk kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging kita, tetapi menuruti keinginan Allah. Ketika Anda menjadi warga kerajaan sorga, pastikan Anda hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pastikan Anda hidup dipimpin oleh firman Allah. Karena hanya dengan cara demikianlah pemerintahan Allah berlaku atas hidup kita. Galatia 5 ayat 16-17, 19, dan 21. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Ini adalah sebuah peringatan. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, hiduplah dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh keinginan daging. Banyak orang tidak hidup dipimpin oleh roh. Itu sebabnya mereka tidak dapat hidup dalam kebenaran kerajaan Allah. Karena itu saudara, bagaimana kita menjadi warga kerajaan sorga? Yang pertama, Anda dan saya dipilih. Yang kedua, Anda dan saya dilahirkan kembali untuk hidup dalam kebenarannya. Bukan kebenaran saya, bukan kebenaran Anda, tapi kebenaran Tuhan. Karena itu, Anda dan saya harus bertumbuh, berakar di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.